ribut kan. Terus saya nunggu di depan pintu, saya mendengar soal pisau-pisau itu, terus saya rekam. Ada ancaman nggak saat suara Eva mendengar ada ancaman nggak? Nggak terlalu jelas sih. Oke Kak Sandy, kalau boleh tahu apa nih pagi-pagi kok udah ke rumah sakit nih sekarang? Oh iya, saya pagi ini udah ada appointment dengan dokter jantung karena setelah kejadian kemarin saya khawatir karena saya udah mengalami sulit tidur selama 1 bulan lebih ini ya Mas. Gitu. Terus kalaupun saya terlelap tidur itu 1 jam, tiba-tiba kebangun itu dada saya tuh udah debar-debar kencang aja. Terus sulit tidur. Nah ini aja saya masih nggak enak badan ini. Saya paksa-paksain aja ke rumah sakit. Kak, kalau boleh tahu apakah ini masih ada karena kejadian yang kemarin atau pengancaman perundungan itu? Saya sih bersyukur tadi dari hasil diagnosa dokternya, kalau untuk jantung nggak ada apa-apa ya. Saya bersyukur banget lah, jangan sampai juga. Terus tapi dari saran dari dokternya, aku disuruh kembali ke dokterku yang dokter psikiater karena ada kemungkinan besar aku masih mengalami kayak Oh, berarti bisa bilang nih masih hal trauma kemarin ya? ya lebih ke situ sih. Terus ya balik lagi sulit tidur kan, cemasnya tuh selalu nih datang terus karena kan saya belum pernah mengalami seperti ini ya. Terus sedikit juga tangan saya suka gemeter kayak gitu. Kak, gimana tadi? Apa ibaratnya kan mulai kapan lagi nih ke psikiater lagi nih? Sore ini Sore jam ini 3 juga? ya, kebetulan hari ini ada praktek dokter psikiaternya di jam 3 sore sampai jam 5. Berarti gimana Kak? Pasca kejadian kemarin itu trauma itu masih ada ya? Masih melekat juga ya? Masih banget sih Mas. Apakah Ini aja saya sebenarnya keliengan ini, cuman dipaksa-paksain aja. Terus saya juga nggak bisa sendiri, kan ada asisten saya ya. Nah dia juga tahu, kan satu kamar cuman dia di bawah ya. Nah saya sampai pesan ke asisten saya, kalau saya ada apa-apa ya kamu cepet ya gimana gitu ke rumah sakit atau bagaimana. Karena emang sulit tidur Mas, bolak-balik kayak gitu, debar-debar mulu jantungnya. Kalaupun terlelap 1 jam ya tetap aja kembali lagi kayak gitu, debar-debar. Makanya saya sampai ngambil keputusan untuk ke rumah sakit MMC, ke dokter jantung. Takut juga kan ya, worry. Kita kan take care sama diri sendiri juga boleh ya. Berarti asisten itu tahu dong kejadian itu saat itu? Tahu. Termasuk kejadian yang kemarin waktu pas di apartemen itu nodong saya pakai pisau, ada asisten saya juga. Bisa diajak bicara nggak Kak asistennya? Oh, boleh, silakan. Oke Mas, Bara bener ya? Apa pas kejadian di apartemen itu Mas sendiri tuh melihat atau mendengar nggak sih? Saya mendengar. Gimana kejadian awalnya Mas kejadiannya? Kejadian awal kan kita datang Berdua? ke apartemen berdua, baik-baik toh. Terus pas dibuka pintunya dengan Eva, terus si kakak masuk dan saya disuruh tunggu di bawah. Tapi saya nggak turun di bawah, saya khawatir takut kenapa-kenapa. Karena udah sering kejadian, saya mendengar. Terus ributan. Terus saya nunggu di depan pintu, saya mendengar soal pisau-pisau itu, terus saya rekam. Ada ancaman nggak saat suara Eva mendengar ada ancaman nggak? Nggak terlalu jelas sih. Tapi ada rekaman. Tetap ada rekaman. Saya bilang, kenapa kok main pisau, kok ngeluarin pisau? Ada sih beberapa rekaman sama foto yang dia cekek saya, itu leher saya merah banget Mas. Sama pisaunya sempat kena ke telunjuk saya sih. Tapi saat di apartemen itu pasti di luar, itu saat lihat muka ini nggak, Eva nggak pas masuk itu awal-awal? Pas awal masuk, kakak enggak. Yang nganterin? Yang lihat? Ngeliat apa? Mukanya raut Eva tuh kayak gimana? Oh iya kan ngeliat mukanya. Oh yang lihat. Itu kayak gimana? Udah nggak enak apa gimana awal-awal itu? Gak enak sih. Kalau dia bilangnya mukanya angker. Mukanya angker. Oh berarti udah tidak ada firasat ya? Makanya Mas nggak turun saat itu ya? Iya enggak. Gimana Kak? Akhirnya ada juga yang bisa, kalau nggak ada Masnya mungkin nggak tahu kejadian apa gitu ya? Saya kalau flashback lagi dari kejadian tanggal 1 malam itu, saya juga ya itu yang bikin saya trauma juga. Saya mikirnya gini, kalau di saat itu sempat tahu ya
Oke. Berarti apa nih Kak? Selanjutnya apa nih? Langkah-langkah selanjutnya, langkah hukum? Selanjutnya saya masih nunggu kabar dari pihak kepolisiannya BAP ya. Di Polres mana Kak kalau tahu? Rencananya mungkin? Saya sih belum tahu lagi. Kemarin sih saya melaporinya ke Polda, tapi belum tahu lagi dilimpahkan kemana. Apakah ke Polres Pusat, apakah masih tetap di Polda? Ya, nanti saya minta bantu teman-teman wartawan lagi deh untuk BAP ya? Iya, untuk langkah selanjutnya. Pemanggilan apa untuk BAP? Iya. Sip. Kak, ini satu lagi. Ini semenjak kakak diancam ini ada nggak sih SMS dari dia ancamannya? Sampai detik ini belum ada etikat baik ya dari saudara FH-nya. Nah berarti kakak harusnya dilindungi dong. Kan rada bahaya nih kalau sendiri atau kemana gitu. Ada dilindungin dong, dijagain siapa kayak atau temennya gitu. Oh ya, setiap saya pergi memang saya nggak mau sendiri. Selalu ada dia sih untuk sementara ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.